Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gilang Bagindo dengan NIM 21343030 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar sistem komputer. Yang pertama, sistem operasi. Suatu sistem operasi akan memanfaatkan sumber daya hardware sebuah prosesor atau lebih dalam menyediakan layanan-layanannya bagi para pengguna sistem. Sistem operasi juga mengatur memori sekunder dan perangkat-perangkat input-output atas nama pengguna-penggunanya. Karena itu, apabila kita akan menguji sistem operasi, pemahaman tentang hardware sistem komputer tertentu sangatlah diperlukan. Elemen dasar komputer. Yang pertama ada prosesor, mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data. Apabila hanya terdapat sebuah prosesor tersebut disebut sebagai Central Processing Unit atau CPU. Memori utama, menyimpan data dan program. Memori ini umumnya bersifat volatil. Memori utama juga disebut sebagai real memory atau memory printer. Modul-modul input-output berfungsi untuk memindahkan data antara komputer dengan lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal terdiri dari bermacam-macam perangkat eksternal yang meliputi perangkat memori sekunder, peralatan komunikasi, dan terminal. Sistem bus. Beberapa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul input-output. Gambar 1.1 menjelaskan komponen-komponen tingkat paling atas. Prosesor umumnya berada di dalam kontrol. Salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pertukaran data dengan memori. Yang kedua, 1.2 register prosesor. A. User visible. User visible memungkinkan pemrogram bahasa mesin atau bahasa assembler dapat mengurangi referensi memori utama dengan mengoptimalkan penggunaan register. Data register dapat didesain ke beraneka ragam fungsi oleh pemrogram. Kontrol dan status register digunakan oleh prosesor untuk mengontrol operasi prosesor dan oleh privilege routing sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Di samping register-register MAR, MBR, IOAR, dan IOBR, terdapat register-register yang penting bagi eksekusi instruksi seperti di bawah ini. Program counter PC yang berisi alamat instruksi yang akan diambil, instruction register yang berisi instruksi yang terakhir digunakan. 1.3 Eksekusi instruksi. A. Pengambilan atau fetch dan pengeksekusian atau execute instruksi. Secara umum, aksi pemrosesan instruksi ini dapat digolongkan menjadi 4 kategori sebagai berikut. Prosesor memori. Data dapat dipindahkan dari prosesor ke memori atau dari memori ke prosesor. Prosesor input-output. Data dapat dipindahkan dari perangkat periferal atau ke perangkat periferal dengan menggunakan pemindahan antara prosesor dengan modul input-output. Pengolahan data. Prosesor dapat melakukan operasi aritmatik atau logik terhadap data. Kontrol, sebuah instruksi yang digunakan untuk melakukan perubahan pada urutan eksekusi. Fungsi I/O. Suatu modul input-output, misalnya disk controller, dapat saling bertukar data secara langsung dengan prosesor. Sesaat setelah prosesor dapat menginisiasi pembacaan dan atau penulisan dengan memori yang menandai alamat suatu lokasi tertentu, maka prosesor juga dapat membaca data dari modul input-output. Pada penulisan ke modul input-output, prosesor mengidentifikasi perangkat tertentu yang dikontrol oleh modul input-output tertentu. 1.4 Interupsi. Interrupt ditujukan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan. Program input-output terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada rangkaian instruksi untuk menyiapkan operasi input-output aktual. Bagian ini dapat mencakup penyalinan data yang akan menjadi output ke dalam buffer tertentu dan menyiapkan parameter-parameter untuk perintah perangkat. Yang kedua ada perintah input-output aktual. Tanpa menggunakan interrupt, setelah perintah ini diterbitkan, program harus menunggu perangkat I/O melakukan fungsi request. Program dapat menunggu dengan melakukan pengujian secara berulang-ulang untuk menentukan bahwa operasi input-output telah selesai. Yang ketiga ada rangkaian instruksi untuk menyelesaikan operasi. Bagian ini dapat mencakup penyetelan flag yang mengindikasikan berhasil atau gagalnya operasi ini. A. Interrupt dan siklus instruksi. Dengan adanya interrupt, prosesor dapat melakukan eksekusi instruksi lainnya sambil melakukan operasi input-output. Apabila perangkat eksternal berada dalam keadaan siap untuk dilayani, yaitu pada saat perangkat eksternal itu siap menerima lagi data dari prosesor,
Modul input-output untuk perangkat eksternal tersebut mengirimkan signal interrupt request ke prosesor. Prosesor memberikan respon dengan menghentikan operasi program saat itu, dan kemudian bercabang ke program untuk melayani perangkat input-output tertentu itu yang dikenal sebagai interrupt handler, dan melanjutkan eksekusi asal setelah perangkat selesai dilayani. B. Pengolahan interrupt. Keberadaan interrupt menimbulkan sejumlah event, baik di dalam hardware prosesor maupun di dalam software. C. Interupsi jamak. Sehubungan dengan adanya interrupt jamak, ini dapat dilakukan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pertama dengan tidak mengizinkan interrupt pada saat interrupt sedang diproses. Yang kedua dengan menetapkan prioritas interrupt dan dengan mengizinkan interrupt yang memiliki interrupt yang lebih tinggi menyebabkan interrupt handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginterupsikan dirinya. D. Multiprogramming. Dengan menggunakan interrupt pun sebuah prosesor tidak dapat digunakan secara efisien. Misalnya, apabila waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan N operasi input-output jauh lebih lama dari kode pengguna di antara dua pemanggilan input-output yang situasi yang umum terjadi, maka prosesor akan ideal dalam waktu yang lebih banyak. Solusi untuk masalah ini adalah dengan mengizinkan beberapa program pengguna untuk diaktifkan pada saat yang bersamaan. Materi lanjutan ada A. Hierarki memori, B. Memory cache. Dalam memory cache ada motivasi, prinsip cache, dan design cache. C. Teknik komunikasi input-output. Yang pertama ada interrupt driven input-output. 2. Ada akses memori langsung. Hierarki memori. Hierarki memori ada peningkatan waktu akses memori, semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Peningkatan kapasitas, semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Peningkatan jarak dengan prosesor, semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Penurunan harga memori tiap bitnya, semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Memori yang lebih kecil, lebih mahal, dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas, sehingga jika diurutkan dari yang tercepat, maka urutannya adalah sebagai berikut. Register mikroprosesor, yang kedua cache, yang ketiga memori utama, yang keempat cakram magnetis, yang kelima tape magnetis, yang keenam cakram optik. Memory cache. A. Motivasi. Apa yang kita hadapi adalah terjadinya trade-off antara kecepatan, harga, dan ukuran. Idealnya, memori harus dibuat dengan teknologi yang sama dengan yang dipakai untuk membuat register pada prosesor yang akan menghasilkan waktu siklus prosesor. Namun, penggunaan teknologi semacam itu merupakan strategi yang terlalu mahal biayanya. Solusinya adalah dengan memanfaatkan prinsip lokalitas dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di prosesor dan memori utama, yang dikenal sebagai cache. Prinsip cache. Prinsip elemen cache memori adalah mekanisme penyimpanan data sekunder berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Memori ini merupakan memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi, yang lebih mahal dibanding memori utama. Elemen cache memori ada ukuran cache, fungsi pemetaan asosiatif, algoritma penggantian, ukuran blok, jumlah cache, 1 atau 2 tingkat. Teknik komunikasi input-output. A. Interrupt driven input-output. Masalah yang terdapat pada program input-output adalah bahwa prosesor harus menunggu dalam waktu lama sampai I/O yang dimaksud siap menerima atau mentransmisikan data berikutnya. Pada saat menunggu, prosesor harus berulang-ulang memeriksa status modus I/O. Akibatnya, tingkat kinerja sistem keseluruhan menjadi sangat terganggu. Alternatif lainnya adalah prosesor menerbitkan perintah I/O ke modul dan kemudian melanjutkan lainnya. Setelah itu, modul I/O akan menginstruksi prosesor untuk meminta layanan pada saat modul itu telah siap saling bertukar data dengan prosesor mengeksekusi perpindahan data seperti sebelumnya dan kemudian melanjutkan proses sebelumnya. B. Akses memori langsung, direct memory access. Apabila terdapat data bervolume besar akan dipindahkan, diperlukan teknik yang lebih efisien, yakni direct memory access. Fungsi DMA dapat dilakukan oleh sebuah modul terpisah yang terdapat pada bus system atau dengan menggabungkannya ke dalam modul I/O. Dalam kasus ini, teknik bekerjanya sebagai berikut. Pada saat akan membaca atau menulis suatu blok data, prosesor mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan cara mengirimkan informasi berikut ini ke DMA. Apakah read atau write yang diminta, alamat perangkat I/O yang terlibat, lokasi awal dalam memori yang akan dibaca atau ditulis, dan jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.